Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib honorer R2 dan R3 di tahun 2025 ini, yaitu penyelesaian honorer R2 dan R3 Gabungan Non-ASN Nasional Siap Aksi Jilid 3 Geruduk Istana Negara. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Belum jelasnya penyelesaian nasib honorer R2 dan R3 memantik gabungan non-ASN seluruh Indonesia untuk menggelar aksi jilid 3. Aksi direncanakan dalam skala lebih besar secara nasional pada tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Sasaran aksi akan berpusat pada beberapa titik mulai dari kantor Kemendagri, kantor BKN hingga Istana Negara. Juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana menjelaskan bahwa jumlah massa kemungkinan jauh lebih besar dari jilid 1 dan 2. Beliau berharap tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam penyelesaian honorer menjadi ASN P3K. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, para menteri, pimpinan lembaga, dan para kepala daerah untuk bekerja sesuai dengan perannya. Jangan sampai saling lempar tanggung jawab, kata pemerintah pusat diserahkan ke daerah. Kemudian kata pemerintah daerah menunggu regulasi dari pemerintah pusat, kata Bahri Permana kepada klikpendidikan.id pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Pada aksi sebelumnya, berbagai tuntutan honorer R2 dan R3 belum mendapat kejelasan dan hasil yang maksimal sesuai harapan. Tuntutan aksi jilid 1 yaitu meminta pemerintah mengangkat non-ASN kategori R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Kemudian pada aksi jilid 2, honorer R2 dan R3 kembali mengajukan beberapa tuntutan, antara lain yaitu: yang pertama, diangkat P3K penuh waktu. Yang kedua, meminta gaji P3K penuh waktu dibiayai dari APBN. Kemudian meminta percepatan pengisian DRH dari BKN. Selanjutnya, terkait dengan progres jilid 1 dan jilid 2. Sempat difasilitasi oleh kantor staf presiden, KSP, dan Kemensesnek yang berjanji menyampaikan kepada presiden melalui memo. Namun sayangnya, sampai saat ini progres memo ke presiden belum diinformasikan hasil kepastiannya. Pihak KSP dinilai kurang kooperatif
dalam merespon berbagai pertanyaan dari aliansi honorer R2 dan R3. Oleh karena itu, maka aliansi gabungan honorer R2 dan R3 Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah akan kembali menggelar aksi jilid 3. Tuntutan akan lebih fokus pada permintaan kejelasan status dan perbaikan kesejahteraan. Mengingat besaran gaji atau honorer yang diterima saat ini sangat kecil, rata-rata jauh di bawah upah minimum. Sebagian besar gaji pegawai non-ASN di Indonesia berada di bawah upah minimum, baik UMP maupun UMK, ungkap Bahri Permana. Melalui aksi jilid 3 nantinya, diharapkan nasib honorer R2 dan R3 dapat segera mendapatkan kejelasan, sehingga dapat segera diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu dengan standar gaji yang layak sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2025. Tidak seperti saat ini yang jauh dari kata layak untuk memenuhi beban biaya hidup. Mereka terpaksa hidup sebagai pegawai dalam keadaan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak atau KLH, kata Bahri. Selanjutnya, tuntutan kejelasan status kepegawaian. Berdasarkan kondisi kesejahteraan yang sangat memprihatinkan, belum lagi dikejar oleh waktu dengan terus bertambahnya usia. Aliansi honorer R2 dan R3 mempertegas permintaan kejelasan status, yaitu peralihan status kepegawaian dan pegawai non-ASN menjadi ASN. Harapan besar pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mencontoh era Presiden SBY. Pada era Presiden SBY, pemerintah telah menunjukkan kepedulian atas nasib para honorer dengan mengangkat mereka menjadi PNS. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini sedikit memberi harapan. Seperti terbuktinya keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Namun, regulasi yang terbit masih dinilai tumpang tindih dan kontradiksi. Selanjutnya, kontradiksi regulasi penyelesaian honorer R2 dan R3. Acuan penyelesaian honorer tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan pengangkatan paling lambat Desember 2024. Hal ini tercantum pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang pengangkatan pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Bunyi dikutip pasal tersebut. Semestinya inilah yang dijadikan acuan atau dasar utama pemerintah dalam menyelesaikan penataan honorer. Namun faktanya penyelesaian honorer tetap dilakukan melalui proses seleksi. Akibatnya ratusan ribu non-ASN terlempar dan diproyeksikan
hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini dapat diketahui berdasarkan statistik P3K tahap 1 pada seleksi CASN P3K tahun anggaran 2024 yang dirilis BKN. Dari total pelamar 1.357.205 orang yang memenuhi syarat atau MS, hanya 677.638 honorer yang dinyatakan lulus menjadi P3K penuh waktu. Sisanya sebanyak 679.567 orang berpotensi menjadi P3K paruh waktu yang diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Menjadi P3K paruh waktu, honorer akan kembali diberi upah setara dengan non-ASN atau maksimal disesuaikan dengan upah minimum wilayah. Padahal hak semestinya mengacu pada Undang-Undang ASN tahun 2023 sesuai kategori yang telah ditetapkan wajib diangkat menjadi ASN P3K dengan gaji standar, terutama XTHK2 dan non-ASN database BKN yang sudah mengikuti seleksi P3K. Namun, pemerintah justru tidak menyediakan jumlah formasi sesuai dengan jumlah honorer, sehingga banyak yang tidak lulus karena tidak mendapatkan formasi yang kita kenal dengan sebutan R2 dan R3 seperti saat ini. Jadi sangat kontradiksi antara regulasi tertinggi Undang-Undang ASN 2023 dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Selanjutnya, aksi jilid 3 tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Aksi ini merupakan luapan kekecewaan para pegawai non-ASN terhadap kinerja pemerintah yang lambat dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Pegawai non-ASN yang semestinya sudah beralih status menjadi ASN pada Desember 2024 hingga saat ini statusnya belum jelas. Padahal dari aspek teknis, administrasi maupun anggaran seharusnya tidak ada lagi kendala yang menyebabkan pengangkatan pegawai non-ASN R2 dan R3 ini terus molor. Melalui aksi nasional jilid 3 ini, honorer R2 dan R3 ingin mendorong pemerintah untuk segera mengangkat R2 dan R3 melalui kebijakan transisi P3K paruh waktu. Kemudian dalam waktu singkat dan secepatnya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Juru bicara Bahri Permana menyoroti indikasi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga penyelesaian non-ASN terus berlarut-larut tanpa kejelasan pusat, menunggu usulan pengangkatan dari daerah, tapi daerah menunggu regulasi dari pusat. Kondisi inilah yang pengangkatan pegawai non-ASN tidak terselesaikan dan berjalan molor, kata Bahri. Sementara para honorer selalu menanti kepastian seiring usia dan kebutuhan hidupnya yang terus bertambah tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan.
Inilah yang mendorong Aliansi Gabungan Honorer R2 dan R3 Indonesia untuk kembali menggelar aksi Jilid 3 dan menggeruduk Istana Negara pada tanggal 10–11 Juni 2025. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.